فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Pada pertemuan yang lalu sudah kita lewati dari muqaddimah Syekh Yahya ibn Ali Al-Hajuri, di mana beliau menyebutkan tentang pentingnya ilmu bahasa Arab dan juga keutamaan ilmu bahasa Arab dari bahasa-bahasa yang lain. Di antara keutamaan bahasa Arab adalah apa? Apa keutamaan? Untuk memahami seruannya para anbiya. Karena Rasulullah SAW beliau adalah nabi yang terakhir, sehingga dan beliau menggunakan bahasa Arab, maka kita harus mempelajari bahasa Arab supaya sempurna di dalam memahami apa yang beliau bawa. Apalagi di antara keutamaannya apa, Pak Tarmuji? Yang disebutkan saya di situ apa? Apa sih? Bahasa yang paling mudah untuk difahami, untuk dipelajari, bahasa yang paling mudah untuk dipakai menjelaskan, itu juga bahasa Arab. Dan perlu dicatat bahwasannya pentingnya belajar bahasa adalah karena bahasa itu sarana komunikasi, alat komunikasi yang paling utama, itu bahasa. Bahasa adalah sarana berkomunikasi yang paling besar, yaitu bahasa lisan, bahasa percakapan. Seorang bisa berkomunikasi dengan isyarat, bisa. Orang bisu misalnya pakai isyarat. Tapi itu tidak maksimal. Yang paling besar digunakan dalam kehidupan adalah adalah dengan berbicara. Maka itu adalah sarana pertama untuk menjalin komunikasi dan juga hubungan saling tafahum, saling memahami. Maka semakin seseorang itu faham ilmu bahasa, maka insya Allah dia juga akan semakin faham di dalam pemahaman. Karena tadi sarana untuk saling memahamkan pakai apa? Pakai bahasa. Lah kalau orang itu faham bahasa, maka dia juga akan menjadi semakin faham. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi, menjelaskan bahwasannya sarana yang dipakai untuk bayan adalah lisan. Sarana yang dipakai untuk penjelasan adalah lisan, yaitu bahasa. Bilisan maknanya adalah dengan bahasa. Maka jelas sekali, semakin orang itu faham bahasa, maka semakin faham tentang penjelasannya Allah dan Rasulnya. Nah itu. Karena tadi, satu-satunya cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengantarkan
penjelasan kepada hambanya adalah melalui lisan, melalui bahasa. Maka semakin seorang itu faham dalam ilmu bahasa, maka dia juga insya Allah akan semakin faham di dalam seluruh ilmu-ilmu yang lain. Karena kuncinya terdapat pada bahasa. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala wa min arwa'in namadhiji ala dzalika ma akhrajahu al-Imam Muslimun fi Sahih an Ibnu Abi Atiq annahu qala tahaddatsu ana wal Qasim bin Muhammad inda Aisyah radhiyallahu anha haditsan wa kana al-Qasim rajulan lahanan wa kana li ummi walad. Kemarin sudah kita ambil kisahnya Qasim bin Muhammad yang suka lahan, yang suka salah dalam pembicaraan dengan Abdullah bin Muhammad atau dikenal dengan Ibnu Abi Atiq. Maka Qasim bin Muhammad dicela sama Aisyah. Faqalat Aisyatu ma laka la tahaddatsu kama yatahaddatsu ibnu akhi hadza? Amma inni qad alimtu min aina utita. Sesungguhnya kata Aisyah, kenapa engkau tidak berbicara sebagaimana Ibnu Akhi, sebagaimana keponakanku yang satunya ini berbicara? Kenapa kalian sama-sama keponakanku, kok beda bahasa kalian? Cuma satunya keponakan cucu, satunya keponakan pas. Yang Ibnu Abi Atiq itu keponakan cucu. Kenapa kalian berdua kok beda ngomongnya? Sungguh, ketahuilah sungguh aku telah mengetahui dari sisi mana kamu itu cacatnya. Min aina utita, dari sisi mana kau didatangi. Maknanya didatangi itu adalah celahmu, lubangmu sebelah mana, sisi kelemahanmu sebelah mana. Itu. Jadi besok-besok kalau mau baca, kalau ada kata-kata seperti ini, min aina utita, itu menjelaskan untuk celah. Utina min kibali hadza, kita dicela, kita didatangi, kita cacatnya di sini gitu. Kita celahnya kita di sini. Min aina utita, dari sisi mana? Dari mana kamu itu tercela? Atau celahmu itu di mana saya tahu. Hadza addabat ummuhu wa hadza addabat ka ummuk. Ini si Abdullah bin Hadza ini kembali kepada Ibnu Abi Atiq. Wa anta itu kembali kepada Qasim. Ini si Ibnu Abi Atiq ini dididik oleh ibunya, sedangkan kamu dididik oleh ibumu. Sedangkan ibumu bukan orang Arab. Akhirnya kamu pun nggak bisa ngomong bahasa Arab. Qala faghadibal Qasimu wa adabba 'alaiha. Maka Qasim Ibnu Muhammad marah dan menjadi dongkol kepada Aisyah. Falamma ra'a ma'idata Aisyah qad utiya biha qama faqalat aina. Maka tatkala datang waktunya makan, mereka adatnya adalah makan jamaah. Sunnahnya adalah makan berjamaah. Maka tatkala datang waktunya makan, malah si Qasim bin Muhammad malah pergi karena ngambek. Faqalat aina, maka Aisyah berkata, mau kemana? Qala usolli, saya mau sholat. Ini seorang kadang kalau ngambek, jangan diucapkan aslinya. Yo, carilah ta'rid, carilah alasan yang lain yang nggak bohong. Ini nggak bohong. Memang Qasim juga mau sholat, tapi aslinya ya karena ngambek. Aslinya karena ngambek. Seperti ini kan akhirnya nggak menimbulkan perpecahan. Kalau seorang itu bisa menutupi atau bisa sedikit menimbun kemarahannya, sedikit menimbun kekesalannya, ini lebih bagus. Dari jawaban qala usolli ini terdapat pelajaran menimbun kemarahan. Jadi nggak dimarah di situ, nggak bentak-bentak. Orang saya kamu celah-celah kok, nggak gitu. Tapi mencari alasan yang lain. Qala usolli, saya mau sholat. Qalat ijlis hudar, duduklah, hei penipu. Hudar kemarin itu apa artinya? Ghadir.
Dan dia adalah sighah adl. Umar dari kata Amir, Hudar dari kata Ghadir. Itu adalah modifan rubahan dari Ghadir. Hudar dari Ghadir. Ijlis Hudar, duduklah anak nakal, nah gitu. Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la sholata bi hadrati ta'amin wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada salat apabila hidangan makanan sudah datang, dan juga tidak ada salat bagi seseorang yang sedang bergelut dengan kedua kotorannya, yaitu kencing dan BAB. Al-akhbathan adalah yang kotoran yang keluar dari depan maupun kotoran yang keluar dari belakang. Maka dalam athar ini terdapat pelajaran bolehnya mufadalah, membanding-bandingkan, tujuannya adalah untuk semangat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah kepada Qasim ibnu Muhammad dan ibnu Abi Atik. Bolehnya membandingkan, tujuannya adalah untuk menyemangati. Kamu kenapa kau nggak seperti kawanmu? Kawanmu itu loh semangat, kawanmu itu rajin, kamu kok nggak rajin? Nah, itu boleh. Tujuannya bukan untuk merendahkan, tujuannya bukan untuk menghina, tapi untuk tasjih. Juga bolehnya seseorang menyebutkan sebab cacatnya seseorang. Ini untuk obat, ini untuk memperbaiki. Jadikanlah kekuranganmu itu sebagai alasan untuk terus memperbaiki diri dan menambah ilmu. Gak apa-apa seseorang disebutkan, kamu itu loh salahmu karena kamu gak belajar nahwu, salahmu karena kamu ini gak belajar ini, karena salahmu kamu gak belajar ini. Nah, itu boleh. Menyebutkan aib tujuannya adalah untuk memperbaiki. Dan juga pelajarannya gak boleh bagi seorang anak didik marah dan juga ngambek terhadap gurunya. Gak boleh sakit hati, gak boleh kecewa dengan gurunya. Karena apapun yang dilakukan oleh seorang guru itu adalah demi kebaikan santri-santrinya. Maka seandainya kalau ada salah kata atau salah ucap, ini seorang santri tidak pantas untuk ngambek terhadap gurunya. Gak boleh jadi santri baperan. Jangan baperan. Sedikit-sedikit ngambek, gak boleh. Karena itulah sama Aisyah dikatakan ijlis hudar, malah dimaki, malah semakin dicaci maki sama Aisyah. Karena kamu sudah salah, gak bisa bahasa Arab, dinasihati malah gak terima, malah ngamuk. Akhirnya malah dicela sama Aisyah, ijlis hudar. Ini adalah contoh bagaimana seseorang pentingnya untuk mempelajari bahasa Arab, bahkan orang Arab sendiri, bahkan sampai orang Arab sendiri. Qala Syekh Yahya hafizahullah taala hadza wa qad talaba minni akhuna al-fadilu Syekhun Nahwu Abu Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Musabi hafizahullah an-nadhara. Ini semua dan telah meminta kepadaku akhuna al-fadil Syekh Nahwu Abu Abdullah Ahmad bin Thabit supaya aku melihat an-nadhara, untuk memeriksa fi syarhi hadza, supaya aku memeriksa syarahnya beliau ini, al-musamma ad-durratu al-bahiyatu ala mutammimah al-jurumiyah, yang diberi nama Durrah Bahiyah syarah mutammimah jurumiyah. Falam atamakkan min qiraatihi kamilan, saya enggak sempat, atamakan tidak memungkinkan bagi saya untuk membacanya secara keseluruhan karena padatnya waktu saya ya. Wa tasaffahtuhu, dan saya hanya sekedar tasaffaha, itu saya teliti secara tidak urut, itu namanya tasaffah. Saya lihat, saya bolak-balik, cuma saya bolak-balik tok, itu namanya tasaffah. Dilihat sekilas. Fara'aituhu i'tana fihi bi'irabil jumal, saya melihat tidak syarah tersebut peduli, i'tana memperhatikan di dalam syarah tersebut bi'irabil jumal, penulisnya perhatian terhadap
pengiroban jumal. Jumlah-jumlah diirob. Wasyawahid, dan juga bukti-bukti diirob semua. Wa tauhidihil ma'anil ghamidah, dan menjelaskan makna-makna yang rumit. Makna yang rumit ini dijelaskan, dijabarkan. Wa idhafati ba'dil fawaidi, dan sekaligus menyematkan, menambahkan beberapa faedah-faedah bi ghairi ikhlalin wala ishabin, tanpa merusak aslinya. Ikhlal itu merusak atau mengurangi. Wala ishab, juga tidak terlalu memanjangkan sampai bikin bosan, itu namanya ishab. Ishab adalah memperpanjang yang sampai bosan, itu namanya ishab. Wala takallufin, juga tidak ada unsur maksa-maksa, karena kadang para nahwiyun itu jawaban mereka itu banyak yang maksa-maksa. Dikasih alasan mau ginilah, dibuatkan alasan ini, itu namanya takalluf. Jadi nggak perlu takalluf. Agama kita itu nggak perlu takalluf. Agama kita itu berjalan, mengalirlah apa adanya. Itu namanya agama kita. Agama kita nggak ada takalluf, unsur memaksakan diri. Nggak perlu. Wala takallufin biwahsyiyil lughah, dengan bahasa-bahasa yang aneh, bahasa-bahasa yang asing. Wahsy itu adalah asing, yang sangat asing. Kadang orang itu banyak menggunakan bahasa-bahasa yang nggak dipahami orang lain. Itu namanya wahsyiyul lughah, bahasa-bahasa yang asing. Wala ighrab, demikian juga tidak ada di dalamnya ighrab, sesuatu yang amat gharib, sesuatu yang sangat asing. Ighrab itu adalah menyebutkan sesuatu yang aneh-aneh. Gak ada yang aneh-aneh. Itu. Karena kadang ulama nahwu itu ighrabnya jauh sekali. Mau macam-macam jawabannya, sampai aneh. Itu nggak perlu. Wa hadza min barakatil istimrar fi talabil ilm. Ini semua adalah termasuk barokahnya istimrar, terus-menerus di dalam menuntut ilmu. Wat tawadu, dan juga barokahnya tawadu. Syekh Ahmad bin Tsabit memang tawadu. Beliau orangnya memang tawadu sekali, sederhana. Orangnya memang sederhana. Kalau ngomong juga sederhana sekali. Fajazahullahu khairan wa nafa bihi. Maka semoga Allah membalasnya kebaikan dan semoga Allah memberi manfaat dengannya. Nah ini ikhwan, muqaddimah ini diberikan oleh Syekh Yahya dahulu. Adapun sekarang, maka beliau Syekh Ahmad bin Tsabit terseret oleh arus fitnah. Dan itu namanya ujian. Fitnah itu ya ikhwan, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang dipisahkan dengan kawannya, seseorang dipisahkan dengan suaminya, seseorang dipisahkan dengan orang tuanya, seseorang dipisahkan dengan kerabat dekatnya. Semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya, fungsinya, supaya setiap masing-masing orang tersebut hendaknya memiliki lentera cahaya dan memiliki tujuan yang baik. Kenapa? Karena kalau orang itu dipisahkan oleh Allah, kalau kedua-duanya itu masih sama-sama baik dan punya ilmu dan dia tujuannya itu mencari kebaikan, suatu hari akan bertemu dengan sendirinya. Diingat ini, kita kadang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang kita cintai, dengan kawan kita, dengan sanak famili kita, dengan orang tua kita, dengan orang-orang dekat kita. Itu semua adalah ujian. Fungsinya agar Allah Subhanahu wa ta'ala itu tahu siapa yang benar-benar jujur mencari kebenaran. Karena kalau dua orang itu berpisah dan sama-sama jujur mencari kebenaran, tujuannya sama, suatu hari tetap akan bertemu pada titik yang sama. Otomatis itu sudah. Itulah gunanya fitnah. Kita diberikan fitnah seperti ini, kita harus berpisah dengan kawan-kawan dulu, orang-orang yang dulu bersama kita. Kalau kita tujuannya sama-sama baik dan sama-sama mau memperbaiki diri,
insya Allah akan bertemu pada titik yang sama. Ibaratnya gini, dua orang ditaruh di dalam gua yang gelap, dibekali dengan peta yang sama dan dibekali dengan lentera yang sama. Sesuai ketemu toh Kak? Ya ketemu. Di ujung jalan dia akan ketemu, walaupun dipisahkan oleh pertigaan atau perempatan. Selama petanya masih sama dan juga lenteranya masih sama-sama punya lentera, ya nanti akan ketemu sendiri. Seperti itu juga fitnah itu ya ikhwan. Maka fitnah itu akan banyak sekali. Kita dipisahkan dengan santri kita atau sesama kawan kita, bertengkar, punya masalah, sehingga putus hubungan selama berbulan-bulan, atau berhari-hari, atau berminggu-minggu. Nanti akhirnya, kalau masih sama-sama baik, sama-sama ingin baik, insya Allah akan ketemu sendiri. Itu sudah rumus. Sebaliknya, kalau orang itu bersama, tapi kalau hatinya itu sudah nggak sama, satunya menginginkan keburukan, satunya ingin baik, atau dua-duanya ingin keburukan, suatu hari pasti berpisah. Pasti Allah akan pisahkan. Itu kebenaran walaupun terpisah, suatu hari akan bertemu pada elegi yang sama. Kebatilan walaupun bersama, suatu hari kan berpisah jua. Maka fitnah yang Allah berikan dengan macam-macam fitnah Abdurrahman Adani, fitnah ini, fitnah itu. Kalau memang masing-masing orang ingin memperbaiki diri dan jujur, benar-benar jujur dan setia pada kebenaran, mungkin dia awalnya terseret karena dia nggak tahu, karena fitnah itu gelap, fitnah itu gulita. Awalnya nggak tahu, terkecoh, ikut. Nah, ternyata lama-kelamaan, kok nggak benar ternyata yang saya ikuti ini. Akhirnya belok sendiri. Gitu. Itulah caranya seni bertahan di dalam fitnah seperti itu. Karena fitnah itu gelap sekali. Maka seperti ini, kalau memang kita sama-sama mencari kebenaran, suatu hari akan bertemu. Makanya termasuk fitnah dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, beliau diikutkan terhadap barisannya orang-orang yang memusuhi Asy-Syaikh Yahya hafizahullahu taala. Ini namanya fitnah, ujian untuk mengetahui siapa yang benar-benar jujur. Maka tadi semoga nasihat ini bisa bermanfaat kalau seandainya kita suatu hari nanti akan bertemu dengan fitnah. Seandainya kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka peganglah erat kebenaran dan kejujuran. Niscaya akan bertemu lagi. Itu berlaku bagi ayah dengan anaknya, suami dengan istrinya, semuanya, kawan dengan kawannya. Itu penting sekali. Maka kitab ini masih tetap kita baca walaupun penulisnya seperti itu, karena kitab ini ditulis sebelum beliau terkena dan terseret fitnah ini. Adapun kemarin di Yaman disebutkan tidak boleh dibacakan karena fitnahnya masih terasa. Adapun di sini maka insya Allah nggak ada dampaknya. Sebagaimana kita baca kitab-kitabnya ahli nahwu yang melenceng yang lain, ya nggak ada yang ngefans, nggak ada yang kemudian senang dengan penulisnya. Ya sekedar diambil faedahnya. Ini sebagai jawaban karena saya juga diingatkan dan juga dikritik oleh sebagian kawan kenapa masih mengajarkan kitab ini. Maka itu tadi jawabannya. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatut tab'atil ula. Kata pengantar untuk cetakan pertama. Jadi ini adalah mudhaf, muqaddimah, mudhaf ilaihnya tab'ah. Ini adalah idhafatul fi'il kepada maf'ul. Idhafatul fi'il kepada maf'ul untuk cetakan pertama. Karena yang memberikan muqaddimah bukan percetakannya, tapi penulisnya.
Alhamdulillahil aliyyil azim al-fattahil alim. Yarfa'u man yasha'u wa yakhfidu atau yakhfadu. Yakhfadu atau yakhfidu? Wa yakhfadu man yasha'u wa huwal azizul hakim. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha besar, yang maha banyak membuka dan maha mengetahui. Yarfa'u man yasha'. Ini sudah mulai kental dengan bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu apa? Istihlal itu adalah pembukaan. Bara'ah itu bagus, bagusnya pembukaan. Maka kalau bahas nahwu ya dikasih campur-campuran nahwu sedikit. Kalau muqaddimah untuk mustalah ya pakai mustalah, pakai istilah-istilah dalam ilmu mustalah. Kalau muqaddimah untuk syair ya pakai istilah-istilah dalam syair. Itu namanya bara'atul istihlal. Yarfa'u man yasha' wa yahfadhu man yasha'. Wa huwal azizul hakim. Wassalatu wassalam ala rasulil a'zam al-mutammimi li makarimil qiyam. Makarim jamak dari makrom. Qiyam jamak dari qimah. Artinya harga diri. Rasulullah adalah mutammim. Nah, mutammim ini juga ada isyarat untuk kitab mutammimah. Ya. Al-mutammimi ini maknanya adalah penyempurna. Rasulullah adalah penyempurna harga diri yang mulia. Kemuliaan harga diri gitu. Penyempurna, sang penyempurna kemuliaan harga diri. Nah, dari kata mutammim ini sendiri sudah ada nyinggung, sudah ada nyindir kitab mutammimah. Al-mab'uthi bi jawami'il kalim, yang diutus membawa ucapan-ucapan yang ringkas tapi padat. Itu jawami'ul kalim. Nah, kalim ini juga sudah pembahasan nahwu. Karena jamak dari kalimah, kalimatun, kalimun. Sahibul khuluqil karim. Jangan asal dibaca kholq ya. Kholq itu artinya penciptaan. Apa namanya? Badannya. Ya memang beliau juga kholq. Secara fisik beliau juga bagus. Tapi yang dimaksud di sini adalah akhlak. Kholq itu fisik, kalau akhlak, khuluq itu akhlak. Kholq itu fisik, kalau khuluq itu akhlak. Beliau adalah pemilik akhlak yang mulia. Wa ala alihi wa ashabihi al-mustaghilina bi sunnati, dan semoga tercurahkan kepada keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang menyibukkan diri dengan sunnah beliau. Mustaghilin ini ada sindiran terhadap bab nahwu yang namanya apa? Apa ya? Istighol. Bab istighol. Al-munsharifin ini singgungan terhadap apa? Isim munsharif, mamnu minas sarf dan yang semisalnya itu. Al-munsharifin yang mereka itu berpaling an mukhalafati amri, dari menyelisih perintahnya Nabi. As-sabitin. Sabit ini bisa bermakna, bisa nyindir mabni, bisa juga nyindir namanya Ahmad Sabit. As-sabitin ala siratil mustaqim, yang mereka itu kokoh di atas jalan yang lurus. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi sifatin wa la af'al. Wala af'al itu maknanya adalah yang Allah tidak memiliki sekutu baik di dalam sifat maupun tidak memiliki sekutu di dalam perbuatan. Sifatnya Allah juga enggak ada yang menyamai, perbuatannya Allah juga enggak ada yang menamai. Ini juga nyinggung fi'il, bab fi'il. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-man'utu bi sifatil kamal, yang beliau disifati dengan sifat-sifat kemuliaan. Man'ut ini juga nyinggung bab na'at. Al-mansubu li tamyizil ahwal, beliau adalah diutus al-mansub yang ditegakkan untuk membedakan keadaan-keadaan. Mansub ini juga nyinggung bab i'rab, tamyiz juga nyinggung bab tamyiz, al-ahwal juga nyinggung bab
bab hal. Jadi gini, mukadimah kalau unik ya gini, akan disinggung-singgungkan, dicocok-cocokkan dengan isi kitabnya. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi washabihi sadatir rijal. Semoga salawat dan salam Allah tercurah kepada beliau dan kepada keluarga serta sahabat sadatir rijal, para petingginya kaum laki-laki. Para sahabat mereka adalah sadat, petingginya para laki-laki. Al-mukhlisina, yang orang-orang yang ikhlas fil af'ali wal aqwal, dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Amma ba'du fayaqulul abdul faqiru ila abdi rabbih al-ghaniyyi, maka seorang hamba yang fakir berkata, fakir ila abdi rabbil ghani, ila ini muta'alliq dengan fakir. Seorang hamba yang sangat fakir, butuh kepada ampunan Rabb-nya yang maha kaya. Dia berkata, ini belum ucapan maqulul qaulnya belum. Abu Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi An-Nakidhi, yaitu Abu Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi An-Nakidhi, amalahu Allah bilutfih, semoga Allah membalasnya, semoga Allah memperlakukannya dengan kelembutannya. Amalahu, memperlakukan dengan kelembutannya, al-khafi, yang sangat lembut. Bilutfil khafi adalah kelembutan Allah yang sangat jeli, sangat detail. Wa birril hafi, dan dengan kebaikannya Allah yang sangat al-hafi, artinya adalah al-mubalik fil karam, fil ikram wal ihsan. Hafi itu artinya adalah yang puncak di dalam berbuat baik dan memuliakan, itu namanya hafi. Hafi itu artinya adalah seseorang yang puncak dalam memperlakukan baik, itu namanya hafi. Di antara nama Allah juga hafi, innahu kana bi hafiyya. Apa bunyi ucapannya? Fayaqulu, tadi itu apa bunyi ucapannya? Hadhihi ta'liqatun latifatun. Antum harus bisa bedakan antara maqulul qaul, bunyi ucapan, dan qaul. Maksudnya qaul kalau maf'ul bihnya qala itu adalah mufrad, qala qaulan, berkata sebuah perkataan, maka itu maf'ul bihnya yang menjadi maf'ul bih ya qaul, mufrad. Tapi kalau bunyi ucapan itu pasti jumlah, maqulul qaul itu jumlah. Nanti insyaallah kita jelaskan. Hadhi ta'liqatun latifatun wa nukatun dharifatun. Ini adalah beberapa catatan-catatan yang lembut, catatan-catatan yang bagus. Wa nukat, dan juga titik-titik yang dharifah, yang unik. Titik-titik yang sama yang bagus. Ala mutammimah al-jurumiyah, terhadap kitab Mutammimah Jurumiyah. Jadi apa yang beliau sampaikan di sini hanyalah beberapa catatan-catatan terhadap kitab Mutammimah. Lil Imamil Allamah Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Ar-Ruwaini Asy-Syahir bil Hattab, yang masyhur dengan nama Al-Hattab. Hattab artinya tukang kayu. Dari kata-kata hattab, kayu bakar. Hattab, tukang pengumpul atau penjual kayu bakar. Beliau nampaknya adalah seorang penjual kayu bakar. Al-Makki Al-Maliki rahimahullah. Kafilatun bi'nillah bihalli mabaniha. Insyaallah kitab ini kembali kepada ta'liqat, kafilah. Ta'liqat tadi, catatan-catatan tadi insyaallah akan kafilah, lengkap atau menanggung dengan izin Allah, sangat mewakili sekali untuk bihalli mabaniha, untuk memecah bangunan-bangunannya, menjabarkan bangunan-bangunannya. Yang namanya mensyarah itu menjabarkan, dipecah, dijabarkan. Wa tawdihi ma'aniha, dan juga insyaallah akan sangat
mewakili sekali dalam menjelaskan makna-maknanya. Wa i'rabi syawahidnya, dan dalam mengi'rab syawahidnya, syawahid baik dari ayat maupun syair, itu namanya syawahid. Dalil dalam ilmu nahwu itu namanya syawahid. Samaituha bid-durratu al-bahiyatu 'alal mutammimah al-jurumiyah. Aku beri nama dengan durrah bahiyah 'alal mutammimah al-jurumiyah. Wadatuha li ikhwani talabatil ilm al-mubtadi'in. Saya letakkan untuk saudara-saudaraku para penuntut ilmu, para pemula. Ya, pemula menurut beliau. Kalau bagi kita ya sudah tinggi. Maka ini adalah untuk kelas bawah yang paling menengah. Nah, itu. Kitab ini adalah untuk kelas bawah yang paling menengah. Ikhtasartuha min kitabi, ini adalah sebuah ringkasan yang aku ringkas dari bukuku sendiri. Al-Mutammimah, untuk kitab Mutammimah. Jadi beliau punya syarah lagi sebenarnya. Beliau Ahmad bin Thabit punya syarah Mutammimah yang namanya Al-Musamma Al-Jawahiru An-Naqiyah. Permata-permata yang jernih untuk Mutammimah Jurumiyah. Maka diambil satu. Jawahir kan jamak dari jauhar, permata-permata. Lah ini durrah bahiyah, ini sekeping tok. Iki lo sekeping saja. Jadi diringkas. Jadi seorang penulis dalam buat judul itu semua harus pas ya. Enggak boleh buat judul buku itu asal-asalan. Kadang buat judul itu repot. Maka enggak asal-asalan. Ini namanya ketepatan semua ini. Ini kan namanya durrah bahiyah, sekeping permata. Karena memang dia adalah ringkasan dari kitab yang lebih besar, yaitu Jawahir An-Naqiyah, permata-permata yang jernih. Ini cuma sekeping tau. Sekeping saja sudah cukup membuat pusing 7 keliling. Hadza wa la ansa an ashkura li syaikhainil fadilain. Semua ini dan aku tidak lupa untuk berterima kasih kepada dua syekh yang mulia. Alladaini qoma, yang keduanya telah memberikan murajaati hadzal kitab, untuk mengoreksi. Murajaah maknanya adalah mengoreksi kitab ini. Mereka berdua adalah wahuma asy-syekh al-muhaddits Abu Abdurrahman Yahya bin Ali al-Hajuri alladzi raja'a ma tayassara lahu, di mana beliau sudah mengoreksi ma tayassara lahu, apa-apa yang dimudahkan, apa-apa yang termudahkan. Ya enggak mengoreksi semuanya, tapi ya secukupnya, semampunya. Ma tayassar itu maknanya sebisanya, seadanya. Min hadzal kitab, dari kitab ini, wa kataba muqaddimatan lah, dan saya berterima kasih karena beliau sudah sudi untuk memberikan kata pengantar bagi kitab ini. Jadi pada saat itu masih hubungannya dengan Syekh Yahya masih baik. Saya masih ingat waktu itu Syekh Yahya punya pertanyaan masalah nahwu. Ditanyakan di banyak orang di dalam dars. Syekh Ahmad bin Thabit ini ngangkat tangan berkali-kali pengen jawab. Entah saya yang nggak lihat atau memang nggak digubris, yang jelas nampaknya sakit sekali. Kalau saya seperti itu sakit sekali. Paham? Saya akan tanya, ayo para ahli nahwu, apa ini? Gitu. Jawab. Ada yang ngangkat tangan, akhirnya suruh jawab. Syekh Ahmad bin Thabit ngangkat tangan berkali-kali ngomongin ini. Nggak digubris sama saya. Walau alam apa saya nggak lihat, tapi saya lihat seperti itu. Akhirnya hubungan keduanya memburuk karena sebab fitnah Abdurrahman Mar'i. Wasyekh An-Nahwi Abu Bilal Al-Hadrami, dan Syekh An-Nahwi, Syekh yang kedua adalah Syekh Nahwi Abu Bilal Al-Hadrami. Ini termasuk pengajar kedua yang masyhur di Dammam, yaitu Syekh Abu Bilal dan Syekh Ahmad bin Thabit. Sekarang Syekh Abu Bilal sudah punya markis besar
di Hami, Hadramaut. Sudah punya markis sendiri, sudah kayak Damaj, sudah hampir kayak Damaj besarnya. Fajazakumullahu khairul jaza, maka semoga Allah membalas keduanya dengan balasan yang terbaik. Waqad i'tamadtu. Nah, tadi itu seperti itu, murid itu harus berterima kasih pada gurunya. Dalam semua hasil yang engkau raih, jangan lupa untuk berterima kasih pada gurumu. Karena Allah Subhanahu wa taala membuatmu pintar itu ya lewat tangannya gurumu. Maka jangan pernah lupa untuk berterima kasih kepada keduanya. Kepada Allah, kemudian kepada guru. Karena yang enggak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga enggak berterima kasih kepada Allah. Man la yashkurun nas, la yashkurullah. La yashkurullah man la yashkurun nas. Wa qad i'tamadtu fi dhabti nafsil muallifi, dan saya telah bersandar untuk aku kok pas enggak punya bahasa gini. Fi dhabti nafsil muallif, untuk meluruskan atau memantau atau membenarkan, mengecek teks dari ucapan muallif, yaitu dari Al-Hattab tadi. Saya bersandar untuk memeriksa dan mengecek bunyi ucapannya muallif. Saya bersandar dengan ala makhtuto, tulisan tangan, makhtuto, manuskrip. Minal maktabah al-azhariyah, dari maktabah azhariyah. Wa qabaltuha, dan saya bandingkan alal matbu, saya bandingkan dengan sesuatu yang sudah dicetak. Seorang kalau mau mensyarah atau mau melayani suatu kitab itu harus gini. Kamu baca kitab aslinya, kemudian kamu bandingkan dengan tulisan tangan aslinya, benar apa enggak. Itu namanya pekerjaan terhadap sebuah kitab. Dan saya bandingkan dengan yang sudah tercetak. Min syarhil Ahdal, dari syarahnya Ahdal, pemilik Kawakib, Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ahdal, yang punya Kawakib, syarah Hasyiyah Mutamimah Kawakib, sing gak ono titik, gak ono koma iku. Sama kalau baca Kawakib, kalau enggak paham, enggak bisa memahami perkataannya, bingung karena enggak ada titik, enggak ada koma, lanjut terus. Enggak dipisah sama sekali. Wa syarhil Faqih, dan juga syarahnya Faqih, namanya Al-Fawaqih Al-Janiyah ala Mutamimah ala Jurumiyah, itu syarahnya Faqih. Faqih namanya Abdullah bin Ahmad Al-Faqih, punya kitab namanya Fawaqih Janiyah. Dan ini juga termasuk pinter bikin judul. Jenenge Faqih, kemudian bikin kitab namanya Fawaqih. Faqih itu Faqih itu apa? Nisbah kepada buah. Fawaqih artinya buah-buahan. Jadi pas-paskan dengan namanya. Pinter gini. Jeneng kitab. Faqihi itu kan dari kata-kata faqihah kan, faqihi, buah. Bikin kitab mensyarah Mutamimah diberi nama Fawaqih Al-Janiyah, buah-buah yang terpetik, buah-buahan yang terpetik. Faedah-faedah yang terpetik. Nah, itu. Pinter disamakan dengan namanya. Maka Syekh Ahmad bin Thabit dalam membuat syarah Mutamimah di sini, beliau berpedoman pada manuskrip, tulisan tangan, dan juga dibandingkan, dicocokkan dengan syarahnya Ahdal dan juga syarahnya Faqih supaya benar tulisannya enggak salah-salah. Wallahu as'alu an yanfa bihadainil kitabain. Saya meminta kepada Allah semoga Allah memberikan manfaat dengan dua kitab ini, yaitu Al-Asl wa Syarh, yaitu kitab Mutamimah aslinya, dan syarahnya yaitu kitab saya, yaitu kitab yang beliau tulis. Al-Islam wal muslimin, kepada Islam dan kaum muslimin. Wa an yaj'ala amali fihima khalisan liwajhil karim. Semoga Allah menjadikan amalanku di dalam keduanya, yaitu dalam Al-Asl wa Syarah
Kan beliau juga memiliki amal dalam al-asl, mencocokkan huruf-hurufnya tadi, dan juga memiliki amal jerih payah dalam mensyarah. Paham? Wa yaj'alu amali wa an yaj'ala amali fihima, dalam keduanya. Karena beliau memiliki dua pekerjaan. Seorang kalau mau mensyarah itu harus punya dua pekerjaan. Pekerjaan yang pertama harus mencocokkan dulu kitab yang mau disyarah, dibenarkan dulu. Setelah dibenarkan baru disyarah. Maka fihima ini kembali kepada al-asl wal wasyarah. Semua amalanku, semua jerih payahku, baik dalam mencocokkan kitab aslinya tadi dan dengan dalam mensyarahnya, semoga semua itu adalah liwajhil karim, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaj'ala ajrahuma mustamirron li ila yaumiddin, dan menjadikan pahala keduanya senantiasa mengalir bagiku sampai hari kiamat. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Katabahu Abu Abdullah Ahmad bin Thabit bin Sa'id al-Usabi an-Nakidi al-Ja'di. Baik, ini dulu, dan insyaallah pada hari Selasa kita baca biografi musannif dan juga muqaddimah dalam ilmu nahwu. Yang bersedia baca segera disiapkan. Ini karena banyak nama-nama ini sulit. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.